pedagang sapi di pasar. Pagi yang agak mendung beserta angin yang sedikit mengalun dengan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Selaksa puji bagi Allah Sang Esa. Di setiap waktu dan masa, kesejahteraan abadi bagi Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sang Mustafa. Di bulan suci ini, bulan Ramadan, ingin ku sampaikan lewat karya ini sebuah kisi-kisi hati, bekal-bekal kewaspadaan untuk meniti perjalanan panjang menuju alam keabadian lewat untaian mutiara yang terajut dalam video di pasar hewan, di antara berjubal-jubal ratusan orang pemburu rezeki lewat bakulan atau berdagang sapi. Renungan awal bagi kita semua. Lewat sebuah hadis qudsi, Allah mengajak hambanya berdialog. Hambaku, aku haramkan aniaya atas diriku dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menganiaya, meskipun kepada hewan. Hambaku, setiap dari kalian akan tersesat, kecuali mereka yang kuberi petunjuk, maka mintalah bimbingan kepadaku, pasti kubimbing. Hambaku, setiap dari kalian tetap akan lapar, kecuali mereka yang kuberi rezeki, maka mintalah nafkah kepadaku, pasti kupenuhi. Hambaku, setiap dari kalian adalah telanjang, kecuali orang yang kusandangi, maka mintalah pakaian kepadaku, pasti kucukupi. Hambaku, tak ada artinya bagiku perilaku baik dan burukmu, maka berbuatlah sesukamu. Hambaku, jika saja seluruh dari sesamamu semenjak makhluk pertama hingga generasi paling purna, baik jin maupun manusia, semuanya bertakwa dengan sepenuh jiwa, laksana jiwa orang yang paling suci di antaramu. Sungguh sedikit pun tidak menambahi kemegah agungan istanaku. Dan kalaupun semuanya durhaka, laksana jiwa orang yang paling durjana di antaramu. Sungguh sedikit pun takkan mempengaruhi kemegahan istanaku.
Dan seandainya semuanya berdiri menyatu di atas sebongkah batu, kemudian berdoa dan meminta, pasti akan kupenuhi satu persatu pintanya, dan sungguh semua itu takkan mengurangi sedikit pun apa yang ada padaku, melainkan hanya bagai air yang menempel pada peniti yang dientas dari samudra. Hambaku, adanya dirimu hanya bagi dirimu, dan semua bergantung atas perbuatanmu. Aku berikan kesempatan, dan nantinya kuanugerahi balasan. Siapapun nantinya yang memperoleh kebaikan, hendaklah ia beriman dan berterima kasih dan memuji Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menemukan keburukan, janganlah mengeluh dan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang selalu menyayangi akan disayang Maha Penyayang, maka sayangilah penghuni bumi, niscaya engkau akan disayang penduduk langit. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga bersabda, ada dua perilaku yang paling mulia. Yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua berbuat baik kepada manusia. Orang yang tak punya niat tercela, oleh Allah telah diampuni dosanya. Orang yang berniat menolong pada orang yang dianiaya dan membantu umat Islam memenuhi kebutuhannya, pahala haji mabrurlah balasannya. Bagi Allah, hamba yang paling dicinta adalah orang yang paling berguna bagi sesama, sedang perbuatan yang paling utama adalah membuat hati umat Islam berbahagia. Ada dua perilaku yang paling hina: menyekutukan Tuhan dan mencipta petaka bagi manusia. Maka dari itu, bergaullah bersama ulama dan dengarkanlah fatwa hukama, sebab Allah hidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu yang berguna. Sebagaimana Allah suburkan bumi dengan curahan hujan yang menerpa, seorang zuhud mengatakan, orang yang berdosa sembari tertawa, Allah akan melemparkannya ke dalam neraka, sementara ia menangis penuh duka. Sedang orang yang taat sambil menghibah, Allah akan menempatkannya di surga, sementara ia tertawa bahagia. Rasulullah SAW bersabda, tak ada istilah dosa kecil bila dikekali,
dan tak ada dosa besar bila disesali. Dikuatkan dengan makalah mengatakan orang yang arif akan berobsesi lantunkan puji kepada Ilahi untuk menggapai manunggal dengan Ilahi. Itu adalah sebuah renungan bagi kita semoga di bulan suci ini.